Kedua kalinya, salawat beserta salam, salawat beriring salam, salawat berbungkus salam, salawat berbingkai salam. Tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban zaman dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang. Dengan niat yang tulus karena Allah, saya akan belajar bertausiah, mencintai Rasulullah dengan meladani sifat kejujurannya. Hadirin yang berbahagia, yang saya maksud dengan kejujuran adalah benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, dan menjunjung tinggi alam mulia. Dengan kejujuran kita telah mencontoh meladani sifat Rasul dan terlahirnya cikal bakal anak-anak yang hebat dan berkualitas. Hadirin yang berbahagia, begitu hebatnya kejujuran kebaikan sampai mempunyai posisi fungsi praktis untuk mengantar kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan tertulis dalam hadis Nabi, alaikum bisodaqi yahdi ilal biri yahdi ilal jannah, yang artinya hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, begitu hebatnya kejujuran kebaikan dan kita bisa menjadikan seni pedoman 3A dan 3B. 3A adalah aku aman bagimu, aku bermanfaat bagimu, aku menyenangkan bagimu. Dan 3B adalah berkah, bersahaja, berkualitas. Itu bahasa gaulnya sobat, betul atau betul? Kita sebagai generasi Islam harus mempunyai prinsip-prinsip hidup di antaranya. Keislaman, keimanan, ketakwaan, kejujuran, ukhuwah istiqomah sebagai pemberhentian kita yang terakhir. Jujur di sini adalah apa yang kita lakukan dengan bertanggung jawab. Hadirin rahimakumullah, kaum muslim dan muslimah, Rasulullah mempunyai sifat siddiq dan beliau orang terjujur di muka bumi ini. Islam mengajarkan berbuat dan berkata jujur di setiap langkah kita. Karena hidup tanpa jujur tidak akan makmur dan tidak akan mendapatkan barokah dari Yang Maha Ghafur. Lebih baik hidup penuh kita kenyamanan tapi dihiasi dengan kejujuran daripada hidup penuh kenyamanan tapi dihiasi dengan kebohongan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatanmu. Karena hidup tanpa jujur tidak akan makmur. Kenapa saya berkata demikian? Karena banyak orang-orang yang diberikan amanah dan tidak beramanah dan selalu berbohong. Mengaku cinta ia dusta, mengaku cinta ia tak setia, mengaku cinta ketika ada realita, mengaku cinta tapi janji belaka. Dan itulah orang-orang yang harus kita jauhi, karena dia uka-uka seperti serigala berbulu domba. Manisnya hanya di muka, tapi di belakang menusuk hati kita. Apakah ada di sini orang seperti itu? Insya Allah, semua orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang jujur dan berikan amanah. Hadirin yang berbahagia, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Kita harus menyontoh sifat Rasul. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Siddiq berarti jujur. Rasul senantiasa jujur kapanpun dan dimanapun. Sedangkan tabligh yang artinya menyampaikan, Rasul senantiasa menyampaikan kebaikan. Rasul itu merangkul bukan memukul. Rasul itu mengajak bukan mengejek. Rasul sedikit marah, kita sedikit-dikit marah. Dan Rasul senantiasa bersifat fatonah yang berarti cerdas. Hadirin yang berbahagia, fakta dari negara kita hukumnya lemah. Para pejabat pemerintah mudah dibuka oleh rupiah. Penampilan
ketika dipimpin oleh Nicholas Susesko, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya foya-foya, rakyatnya sengsara. Perancis ketika dipimpin oleh Louis XVI dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya berkuasa, rakyatnya susah. Ini ketika hilangnya keadilan, dibungkam, ditikam, dan dipimpin oleh orang yang tidak beramanah, maka rakyat akan hancur binasa. Jujur dalam berucap, adil dalam bertindak, berilmu amalia, serta beramal ilmu. Hadirin yang berbahagia, persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan dan kemunduran bangsa ditentukan oleh generasi muda. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Pantas Hujatul Islam Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Kungkal yadaini wa takungkal udunaini." Bersatulah seperti kedua tangan ini, dan janganlah bercerai dari seperti kedua telinga ini. Sekian dulu tausiah dari saya. Semoga kita dapat menancapkan keimanan dan ketakwaan dengan berbalut ilmu yang bermanfaat. Membeli bubur ke Buliah, membeli selendang ke Burara. Dengan jujur hidup akan mulia, dengan berbohong hidup akan sengsara. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga pidatoku berkah, menjadi lentera di alam barzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ungdur mangko